Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS Persis Kota Serang, kelas 7, baik 71 maupun 72. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, walaupun pertemuan ini masih tetap berada di dalam jaringan. Belum bisa bertatap muka secara langsung karena kondisi atau pandemi yang belum berakhir. Namun itu semua tidak menyurutkan kita dalam semangat untuk belajar, ya. Nah, pada pertemuan kali ini, yakni masih dalam mata pelajaran Quran Hadis, kita akan melanjutkan materi tentang pengertian Al-Quran dan Hadis. Pada materi sekarang, yakni membahas tentang fungsi dan kedudukan Al-Quran dan Hadis. Ya. Bahasan pertama, kita akan mempelajari tentang fungsi Al-Quran. Apa sajakah fungsi Al-Quran itu? Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang yang meyakininya. Artinya bagi orang yang mengimaninya. Sehingga orang yang bertakwa, orang yang beriman, maka akan memfungsikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman, dan sebagai rahmat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan bagi mereka yang bertakwa. Nah, dari ayat tadi jelaslah bahwasannya Al-Quran tersebut menjadi petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Fungsi yang kedua, Al-Quran itu sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Dalilnya terdapat di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 44 yang berbunyi, Qul huwa lilladzina amanu huda wa shifa'u. Katakanlah, Al-Quran adalah petunjuk dan penyembuh bagi orang-orang yang beriman, yang mengimani Al-Quran. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi Al-Quran itu sebagai kabar gembira dan peringatan. Dalilnya yakni ada di surat An-Nahl. Silakan dibuka ya. Itu surat ke-16 ayat 89 yang berbunyi, Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanal likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kitab, yakni Al-Quran, kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, yakni orang Islam. Tuh, sebagai kabar gembira. Yang keempat, Al-Quran sebagai pembenar dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita ketahui bahwasanya kitab-kitab sebelum Al-Quran itu ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan ada kitab Taurat ya, maaf. Nah, semua kitab-kitab tadi itu disempurnakan oleh Al-Quran dan juga membenarkan kitab-kitab sebelumnya.
Ayatnya yakni terdapat di dalam surat Al-Maidah surat 5 ya, ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Dan kami menurunkan kitab yakni Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tuh, jadi Al-Quran adalah penyempurna. Kemudian yang kelima, fungsi dari Al-Quran itu adalah sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Tuh, ya. Ayatnya yakni terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda. Ya, pembeda yakni antara yang benar dan yang batil. Dan yang yang keenam, fungsi Al-Quran adalah sebagai penerang atau hidayah. Ayatnya yakni terdapat di dalam surat Ali Imran, yakni surat ketiga ayat 138 yang berbunyi hadza bayanul linnasi wa huda wa mau'izatul lil muttaqin. Inilah Al-Quran suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ya, itu diantara fungsi Al-Quran. Masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lainnya, fungsi Al-Quran yang lainnya. Cuma kita sebutkan di sini hanya 6 saja. Ya, tuh. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama. Ya, kita yakini di dalam hati kita bahwasanya Al-Quran itu adalah sumber hukum yang utama, tidak ada yang lainnya. Tuh, ya. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai risalah ilahiyah atau firman Allah untuk umat manusia. Artinya di sini ucapan-ucapan Allah ya yang bisa kita baca secara langsung, kita fahami, kita kaji dan kita amalkan. Ya, maka di situ Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin, bukan untuk kalangan tertentu saja, tapi untuk semua umat manusia. Tuh. Yang selanjutnya, kedudukan Al-Quran itu sebagai mukjizat terbesar dan sumber kekuatan. Ya, kalau zaman dahulu mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada para nabi itu hanya bisa dirasakan oleh umatnya saja dalam kurun waktu tertentu, gitu ya. Nah, sementara itu Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang pernah ada sepanjang perjalanan peradaban manusia. Itu ya, kedudukan Al-Quran ada 3 poin. Selanjutnya, fungsi hadis. Ya, tadi sudah fungsi Al-Quran dan kedudukannya. Sekarang fungsi hadis. Apa saja fungsi hadis itu? Yang pertama, fungsi hadis menguatkan hukum-hukum
yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu fungsi hadis. Menguatkan, mengukuhkan, ya, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu dikuatkan kembali oleh hadis. Nah, itu fungsi hadis yang pertama. Yang kedua, fungsi hadisnya yakni memperjelas dan merinci ayat-ayat yang bersifat umum atau mujmal. Terkadang kan ada ayat perintah, namun di situ harus bagaimana tidak ada. Seperti halnya perintah sholat, aqimis sholat wa atuz zakat. Itu sifatnya umum. Nah, dijelaskan, dirinci oleh hadis, ya, bahwa sholat itu misalnya dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian ada rinciannya lagi bagaimana takbir dan sebagainya sampai sujud dan seterusnya. Itu merinci, memperjelas ayat-ayat yang bersifat umum tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, menetapkan hukum atau aturan-aturan yang di dalam Al-Quran tidak ada. Ya, di dalam Al-Quran itu tidak ada. Contohnya apa? Ada salah satu hadis yang mengatakan, yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah melarang makan setiap binatang buas yang bertaring. Nah, itu kan di dalam Al-Quran tidak ada. Ya, hanya menjelaskan makan-makanlah yang baik, gitu kan misalnya. Nah, kemudian di dalam hadis itu ditetapkan aturan-aturan. Salah satunya tadi tuh, kita tidak boleh memakan hewan yang bertaring, binatang buas yang bertaring. Nah, itu, ya, itu fungsi hadis, ya, menguatkan hukum yang ada dalam Al-Quran, memperjelas dan merinci ayat-ayat yang bersifat umum atau mujmal, menetapkan hukum-hukum atau aturan yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Selanjutnya, kedudukan hadis. Apa sajakah? Yang pertama, hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Yang pertamanya apa? Ya, tadi. Yang pertama adalah Al-Quran. Maka sumber hukum yang kedua adalah hadis. Kita harus yakini sumber hukum itu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sebagai sumber kekuatan Islam. Bagaimana maksudnya sumber kekuatan Islam itu? Yakni didasarkan pada kenyataan bahwa hanya umat Islam yang memiliki rekam jejak hidup Rasulullah. Tuh, itu jadi sumber kekuatan Islamnya. Jejak rekam hidup Rasulullah. Mulai dari Rasulullah lahir misalnya kan, kemudian Rasulullah sampai diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan sampai Rasulullah wafat, itu jejak rekamnya ada. Itu merupakan sumber kekuatan Islam. Dan yang ketiga, sebagai warisan hidup Rasulullah. Ya, warisan Rasulullah. Rasulullah tidak meninggalkan apapun ketika beliau wafat. Hanya dua yang beliau tinggalkan, yakni Al-Quran dan Sunnah, ya, yang akan selalu dijaga kemurniannya. Tuh. Nah,
Itu ya, di antara kedudukan hadis. Selanjutnya adalah tugas yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, berapa kali kalian membaca Al-Quran dalam sehari? 1 kali, 2 kali, 3 kali, atau tidak sama sekali? Kalian jawab nanti di ruang diskusi dengan jujur. Ya, berapa kali kalian membaca Al-Quran? Kemudian yang kedua, tugasnya adalah tuliskan beberapa hadis yang sudah kamu hafal dan sudah kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Aduh, bingung apa saja? Silakan apapun. Ya, apakah hadis tentang makan dengan tangan kanan, atau makan dan minum tidak boleh berdiri, dan sudahkah kalian amalkan itu? Silakan tuliskan hadisnya, kemudian kirimkan di ruang diskusi. Itu ya. Hanya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kalian tidak puas, ya. Karena kalau merasa puas berhenti belajar. Tapi kalau tidak merasa puas akan terus belajar. Ya, itu. Pesan terakhir, yuk biasakan membaca Al-Quran dan bersedekah. Karena itu akan membuat hati kita menjadi tenang. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita bisa bertemu di lain kesempatan dan mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita sudah berada di dalam kelas bersama-sama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.